Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Sampai pada masih bab 273. Sudah masuk hadisnya? Belum? Belum tahu. Kita masuk pada bab yang baru, bab 273 tahrimu ihtiqaril muslimin. Diharamkan merendahkan sesama muslim. Diharamkan merendahkan sesama muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Coba dibacakan artinya ayat 11 dari surat Al-Hujurat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Baik, di sini dijelaskan tentang larangan menghina, merendahkan, mengejek orang lain. Menghina, merendahkan, mengejek orang lain. Apapun itu. Baik kita ini yang sudah ngaji, tidak boleh merendahkan yang belum ngaji. Baik kita punya strata sosial yang tinggi, tidak boleh merendahkan yang punya strata sosial atau kedudukan sosial yang lebih rendah. Baik juga itu tadi kaitannya dengan harta, kaitannya dengan agama. Ataupun dalam hal ada yang berbuat maksiat, tidak boleh sampai kita menjatuhkan dia, kecuali kalau untuk menasihati. Ya, jangan sampai menghinakan dia, kecuali untuk tujuan menasihati. Maka di sini lihat di antara alasan kenapa tidak boleh merendahkan yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi asa ayyakuna khairam minhun. Asa ayyakunu khairam minhum atau asa ayyakunna khairam minhun. Karena boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada kita. Boleh jadi yang dihina itu lebih mulia, lebih baik daripada kita. Taruhlah dia orang yang lebih rendah dari kedudukan sosial, kedudukan ekonomi. Jangan boleh jadi dia jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak banyak mengeluh, dia jadi orang yang bersabar, tawakalnya penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ini jadi orang yang serakah, orang yang rakus. Ya, orang yang ingin memamerkan harta pada orang lain, ingin menyombongkan harta pada yang lainnya. Dia tidak seperti itu. Jadi boleh jadi dia di sisi Allah itu lebih baik. Sama juga dengan ahli maksiat. Ahli maksiat kalau kita mau menasihati, nasihati juga dengan cara yang baik. Jangan sampai sangat-sangat merendahkan atau menjatuhkan dia. Karena boleh jadi dia maksiat sekarang, besoknya itu bertobat. Sedangkan kita sekarang yang soleh, kita yang rajin ibadah, kita yang rajin ngaji, malah besoknya itu jadi ahli maksiat. Ada pemabuk tobat ada. Namun ada juga ditemukan sebaliknya. Orang yang rajin ke masjid, yang soleh, itu malah jadi pemabuk. Ada nggak seperti itu sebaliknya? Ada. Ada keadaan sebaliknya dan Allah yang membolak-balikan hati. Ya, Allah itu yang membolak-balikan hati. Makanya Nabi SAW itu senantiasa berdoa bagaimana? Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, palingkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Ditanyakan kepada Ummu Salamah, kenapa sampai Rasulullah SAW rajin membaca doa semacam itu? Kemudian dijawab oleh beliau, karena Nabi SAW pernah mengatakan,
hati seorang itu di antara jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk membolak-balikkan hati tersebut kapan saja Allah Subhanahu wa taala itu mau. Jadi hati itu bisa berbolak-balik. Maka pernah disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu mengatakan, walaupun hadis ini hadis yang dhaif, namun maknanya itu benar. Yaitu Nabi SAW mengatakan bahwasanya hati-hati menjelek-jelekan orang lain yang berbuat maksiat. Boleh jadi kita yang menghinakan orang lain tersebut, kita yang nanti malah terjerumus pada maksiat yang sama. Ya, bisa jadi kita terjerumus pada maksiat yang sama. Namun beda kalau tujuannya itu untuk menasihati. Berarti menasihati dengan cara yang baik. Kita ingatkan ini keliru, kita ingatkan ini salah, kita ingatkan ini jangan diulangi lagi. Namun jangan sampai menghinakan dia. Kamu kok jadi orang ini kayak gini, kok sampai kamu tuh selingkuh, ya. Kamu nggak sampai dijatuhkan, sampai dijelek-jelekan, ya. Cukup dalam rangka nasihat saja sudah cukup. Bilang ini nggak boleh, ini dosa besar, ini haram, ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan supaya dia itu jadi sadar. Tujuannya cuma satu, supaya dia jadi sadar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berlaku juga dalam ayat ini, yang direndahkan itu laki-laki atau yang direndahkan itu perempuan, tetap dua-duanya tidak boleh. Juga bentuk merendahkan di sini adalah tidak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Kemarin sudah kita bahas ketika bahas masalah apa ini panggilan yang jelek. Yang kita bahas apa? Masalah ghibah. Memanggil nama gelaran, dan gelaran itu kalau sudah ada di masyarakat masih boleh dipanggil semacam itu. Contoh misalnya ada Pak Raden, ada Pak Kumis. Ya, mungkin sebagian orang ini konotasinya negatif. Namun sudah jadi panggilannya ma'ruf. Kadang mungkin lebih kasar lagi karena kakinya pincang disebut oh Pak Pincang itu ya. Sudah terkenal seperti tadi. Namun baiknya kalimat atau julukan seperti ini tidak dipakai, itu lebih aman. Intinya di sini ada larangan memanggil orang dengan gelaran-gelaran yang jelek. Kemarin yang saya sebutkan kalau panggilan orang Jawa apa? Yang panggilan-panggilan dari kecil itu. Nanti Bagong, ada yang lain-lain apa namanya? Apa istilahnya itu apa? Nama apa? Parapan. Nah, itu nama parapan juga ya. Jangan sampai nama yang jelek yang dipakai. Karena ada yang nama parapan itu yang konotasinya itu negatif. Ya, apa contohnya? Cebol misalnya. Nah, itu kan menghina orang sekali itu. Ya walaupun kenyataannya dia cebol misalnya, namun ya nggak pas panggil seperti itu. Ada panggilan nama yang bagus, ada yang lebih mulia daripada itu, ya dipanggil dengan nama yang bagus. Jangan panggil dengan gelaran-gelaran atau dengan panggilan-panggilan yang jelek. Makanya kalau ada yang parapannya seperti itu, kadang saya nggak mau manggil. Masa dipanggil Bagong, yang ini dipanggil cebol. Ya, saya paling lebih senang panggil dengan nama asli, karena nama asli lebih punya makna daripada dengan gelaran-gelaran yang jelek seperti itu. Nah, ada gelaran jelek di sini adalah dengan panggilan kefasikan. Ya, ini setelah keimanan. Ya, ini tidak dibolehkan panggil dengan panggilan-panggilan kefasikan. Bisa jadi panggilan yang dia itu sebenarnya sudah bertobat, masih dipanggil tukang mabuk. Dia itu sudah tidak jadi pelacur, masih dipanggil pelacur. Kalau ini masih mengandung kefasikan padahal sudah bertobat, maka tidak diperbolehkan lagi. Karena orang itu kalau sudah bertobat, seperti dia tidak pernah melakukan dosa itu sama sekali. Kemudian hal-hal tadi itu dimintai untuk bertobat, karena yang disebutkan di sini merendahkan orang lain, memanggil dengan lakop-lakop atau gelaran yang jelek, ini adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu firman Allah surat Al-Humazah ayat pertama, yaitu wailul likulli
humazatil lumazah. Artinya kecelakaanlah bagi setiap pengumpat dan pencela. Di sini tolong dibedakan. Kalau humazah mencela dengan perkataan. Humazah, wailul likulli humazah. Humazah itu mencela dengan omongan. Dengan omongan. Jadi celaannya pakai omongan, pakai mulut. Jadi ngomong jelek, ngomong merendahkan orang lain. Sedangkan yang kedua, lumazah. Jadi ada humazah, ada lumazah. Kalau lumazah yang dimaksud mencela dengan menggunakan fiil atau perbuatan. Seperti perbuatan orang kafir ketika mereka lewati orang-orang beriman, disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang-orang kafir ini melewati orang-orang beriman, mereka memakai ejekan dengan alis mata. Jadi cuma alis matanya naik turun saja sebagai isyarat. Ngomong sama teman, ya, nggak ngomong, nggak usah pakai ngomong, cuma pakai ngejeknya, cuma pakai alis saja. Ini coba lihat, ini cuma pakai alis mata saja yang bergerak, belum ngomong, itu pun sudah dikatakan jelek dalam ayat ini. Karena ini membicarakan tentang orang-orang kafir, sifat orang kafir. Kalau lewati orang yang beriman, diejek dengan menggunakan ghamazun, dengan alis matanya yang menunjukkan ejekan pada orang lain. Apalagi kalau dengan lebih, apalagi dengan omongan, lebih parah lagi. Karena yang lebih rendah seperti ini saja dilarang, apalagi yang lebih tinggi. Dan kemudian di sini dikatakan wailun. Ya, wailun itu punya dua makna. Wailun dalam ayat ini punya dua makna. Makna yang pertama, wailun, wailul likulli humazatil lumazah. Kata wailun ini artinya nama lembah di neraka. Nama lembah di neraka. Jadi kalau dikatakan wailun, celaka kamu nanti di akhirat, nanti akan masuk dalam lembah neraka. Pengertian yang kedua, wailun di sini adalah maknanya kecelakaan atau celaka, doa celaka. Wailun itu maknanya doa celaka. Jadi yang pertama apa? Nama lembah di neraka. Yang kedua bermakna celaka. Dua makna ini bisa dua-duanya kita pakai. Ya, dua makna ini bisa dua-duanya kita pakai. Jadi kita bisa katakan, ya, wailun itu artinya nama lembah di neraka. Wailun juga bisa maknanya celaka. Doa celaka. Nah, ini yang nanti ditemukan misalnya pada ayat surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Terus surat Al-Humazah ini, wailul likulli humazatil lumazah. Surat apa lagi? Fawailul lil musallin. Surat Al-Ma'un. Itu juga celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam solatnya. Fawailul musallin, orang yang mengerjakan solat. Allazina hum an solatihim sahun, di mana mereka adalah orang-orang yang lalai dalam solatnya. Kata wail di sini juga, ini digunakan untuk itu. Juga ada wailul lil mukadzibin, juga sama, bermakna nama lembah di neraka atau bermakna doa kecelakaan atau kebinasaan. Kalau didoakan seperti ini, diancam seperti ini, berarti perbuatan yang dilakukan, perbuatan humaza dan lumaza termasuk dosa besar.
Karena diancam dengan neraka. Perbuatan humazah dan lumazah termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan neraka. Ancaman wail itu ancaman yang berat loh. Ancaman wail itu adalah ancaman yang berat. Berarti kewajibannya apa? Untuk menebus tadi kalau melakukan dosa besar, perbanyak tobat. Menyesal yang telah lalu. Apa syarat-syarat tobat? Syarat-syarat tobat apa? Pernah kita bahas ketika bahas Riyadhus Shalihin kan, tentang pembahasan tobat. Menyesali yang telah lalu, kembali melakukan ketaatan saat ini, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Coba yang pertama, syarat tobat yang pertama, menyesal. Syarat yang kedua, kembali taat. Coba dicatat syarat tobat. Yang pertama, menyesal. Menyesal dengan yang telah lalu. Yang kedua, kembali taat. Berarti kalau malas sholat, kembali mengerjakan sholat. Berarti kalau dia melakukan maksiat, segera meninggalkan maksiat, kembali taat. Yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi dosa itu di masa akan datang. Bertekad tidak mau mengulangi dosa itu di masa akan datang. Kalau kaitannya dengan hak manusia, tambah syarat yang keempat, minta maaf. Atau pokoknya urusannya diselesaikan, nggak hanya minta maaf. Kalau utang, punya utang, minta maaf saja selesai. Nggak perlu disaur. Kalau punya utang pada orang lain, minta maaf saja. Maaf, saya nggak bisa lunasi utangmu. Nah, utang budi beda. Ini kita bahas utang beneran loh Pak, utang beneran ini. Kalau utang, punya utang, belum dipepel, belum dibayar 5 tahun, cukup minta maaf? Enak sekali kalau cukup minta maaf, itu semua utangnya lunas berarti kalau cuma minta maaf. Namun apa? Ya nyaur. Utangnya 5 juta ya kembalikan 5 juta. Itu baru dikatakan urusannya selesai. Maka syarat yang keempat, pokoknya menyelesaikan urusan antar sesama. Kalau itu kaitannya dengan utangnya diselesaikan. Kalau ada barang yang belum dikembalikan berarti dikembalikan. Kalau dia pernah nyakiti orang lain berarti minta maaf. Pokoknya urusannya itu selesaikan. Itu baru dikatakan bertobat. Jadi kesimpulannya ada berapa syarat? 3. Kalau ditambahkan dengan kaitannya dengan manusia, urusannya dengan sesama, ditambahkan syarat yang keempat, menyelesaikan urusan atau sengketa yang ada. Kalau sholat tobatnya bagaimana? Masuk syarat? Ada yang selingkuh, pengen tobat, wajib sholat tobat? Wajib Pak Nasir? Sholat tobatnya wajib nggak? Tidak. Sholat tobatnya hukumnya sunnah. Yang penting syarat tadi 3 tadi plus 1 tadi itu dilakukan. Syarat ini terpenuhi sudah. Sholat tobat cuma penyempurna saja. Sholat tobat, sholat sunnah tobat. Tidak sampai wajib. Yang wajib itu apa tadi? Syarat-syarat tadi dipenuhi. 3 syarat tadi itu dipenuhi. Maka tobatnya itu nanti akan diterima. Namun kalau ingin sholat sunnah tobat, silakan melakukan sholat sunnah tobat. Jam berapa sholat sunnah tobat dilakukan? Wingi nyolong, sudah dikembalikan. Mau sholat tobatnya kapan? Malam? Apa waktu duha? 2 kali 24 jam.
Di dalile. Pokoknya waktu ini bebas, kapanpun boleh melakukan sholat sunnah taubat. Tidak ada keistimewaannya di malam hari, tidak ada keistimewaannya di pagi hari atau di waktu dua, tidak ada. Bebas, segera mungkin lebih bagus. Segera. Kalau nyolongnya kembalikan langsung. Minta maaf. Setelah itu lakukan sholat sunnah taubat. Menyesal juga dan juga kembali taat, atau kalau maksiat ya berarti meninggalkan maksiat tadi, kemudian bertekad tidak mau mengulanginya lagi di masa akan datang. Jadi yang taubat tadi yang dipenuhi, yang penting dipenuhi 3 syarat tadi yang sudah disebutkan. Kemudian satu hadis kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bias bimri minasyar ayyakir akhakul muslim." Rawahu Muslim. Dibaca artinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seseorang melakukan kejelekan dengan merendahkan saudaranya yang muslim. Cukup seorang dikatakan jelek ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim, baik dengan kata-kata, baik dengan perbuatan, baik dengan alis mata, baik dengan mimik wajah, baik dengan gerakan-gerakan tangan. Maka seorang sudah dikatakan jelek ketika dia merendahkan muslim yang lain. Seorang sudah dikatakan jelek ketika merendahkan muslim yang lainnya. Maka ini diterapkan kaidah ini atau prinsip ini. Kita sama muslim itu jangan saling merendahkan. Tidak boleh. Namun menasihati boleh. Ada yang salah bahkan mesti diluruskan. Tentu dengan metode-metode atau cara-cara yang tepat ketika ingin mengingatkan orang lain. Ada kiat-kiat yang mesti dilakukan harus dengan sabar, harus dengan lemah lembut. Tentu saja juga didasari dengan ilmu. Ya, didasari dengan ilmu. 3 kiat kalau mau nasihati orang lain kata Ibnu Taimiyah. Yang pertama punya ilmu. 3 kiat ingin menasihati orang lain. Yang pertama punya ilmu. Yang kedua lemah lembut. Yang ketiga sabar. Yang pertama punya ilmu. Yang kedua lemah lembut. Enggak langsung keras. Kalau lemah lembut ya pelan-pelan. Kalau butuh tahapan ya bertahap. Ya. Kemudian yang ketiga sabar. Nasihati sekarang belum tentu diterima. Butuh waktu, mungkin bulan depan, mungkin 10 bulan lagi, mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, atau mungkin kita sudah meninggal, baru yang dinasihati itu sadar. Butuh kesabaran. Jadi itu kiat-kiat untuk menasihati orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan monggo? Nah kemarin janganlah suka mencela dirimu sendiri. Apa yang dimaksud kemarin? Tidak boleh mencela sesama muslim. Jadi diri sendiri yang dimaksud di sini adalah tidak boleh mencela sama muslim karena muslim satu dan yang lainnya bagaikan satu tubuh. Kalau dia jelekan orang lain berarti dia jelekan dirinya sendiri. Tafsirannya seperti itu. Jadi dilarang mencela diri sendiri artinya dilarang mencela sesama muslim yang dimana kita itu satu badan. Satu badan gak mungkin. Tangannya itu sakit, mulutnya komentar, nyalahkan tangan. Gak mungkin telinganya sakit, matanya itu protes. Kenapa telinga itu sakit? Apa gak bisa sehat terus? Tentu nanti dia akan perbaiki dengan baik. Yang mata nanti akan doakan, yang telinga ini biar cepat sembuh. Maka sama muslim juga saling doakan. Ada yang salah ya diluruskan. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak boleh mencela diri sendiri. Ada lagi? Pak Nasir? Majelis sholawatan.
jajan di sana, terus yasinan di sana, itu kalau di kampung-kampung kan peringatan kematian di sana sampai dalam tahlilan berkali-kali dijuali itu oleh mereka itu dia itu yang beri mengapain kita itu, wah kalau Pak Nasi sama belum, aku bener dewi. Jadi malah yang menghina harus sebenarnya. Ya sudah, kita sabar. Ya kita ganti menghina. Sudah tahu itu ngamalnya gitu. Itu namanya suatu kaum dan kaum lain saling mengejar apa enggak itu? Iya, karena nggak akan pernah selesai. Caranya gimana? Ya dakwah pelan-pelan. Kita dihina seperti itu ya sabar, tunggu waktu, kita bisa jelaskan dengan baik. Kalau dia tanya-tanya terus, kita jelaskan dalilnya seperti ini. Namun butuh kesabaran. Sabar saja kalau dihina. Jadi nggak usah saling balas seperti itu. Iya sudah, nggak datang sudah. Dia bicarakan nggak enak, ya memang resiko kita. Ada lagi? Kalau yang orang punya utang itu misalkan terus dilaporkan ke polisi terus di penjara itu apa Islam sudah mengganti utangnya? Belum, sampai utangnya lunas. Nanti kalau diponis di sana 2 tahun sudah. Nah, itu beda lagi. Berarti dari hasil persidangan, karena dia tidak bisa lunasi utangnya, dia dipenjarakan. Ya, dia dipenjarakan. Sudah sah berarti. Sudah lunas. Ada lagi? Sholat sunnah. Rawatib. Itu kalau setelahnya bacanya itu apakah harus dekat dengan sholat fardunya? Apakah bisa? Enggak mesti, Pak Nur. Agak jauh bukan masalah. Misalnya niki ngisa, bareng ngisa jam 8. Jadi dengan sholat rawatib ba'da ngisa jam 09. Boleh, karena masih waktu ngisa. Jadi selama masih dalam waktu boleh. Dan tidak mesti langsung. Allah bilang lebih cepat lebih baik. Karena kalau biasanya diundur-undur jadi lupa. Ada lagi? Mencela apanya? Orangnya apa agamanya? Orangnya ya, lihat keadaan, lihat sikon. Masalahnya apa? Apa manfaatnya ngejek dia sipit? Orang muslim juga ada yang sipit. Nggak boleh. Asalnya nggak boleh. Dan mata sipit itu bukan menunjukkan bahwa boleh dihina-hina, nggak boleh. Orang muslim juga ada seperti itu. Dan kurang pas juga kalau yang kita hina itu etnis. Kurang pas. Ya, satu etnis kita hina misalnya. Etnis itu nggak salah. Personnya mungkin yang salah, etnisnya enggak. Karena ada etnis yang kita hina-hina malah baik, malah dermawan, malah banyak masuk Islam, ada. Sampun? Hilang. Ya, itu saja kita cukupkan. Tentu kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.